Bab 2893 memasuki menara untuk berlatih. Sungai waktu penuh dengan gelombang berbahaya, terkadang tenang dan sunyi, terkadang bergelora bak tsunami. Inilah asal sekaligus tujuan waktu, yang berisi segalanya, mulai dari masa lalu hingga masa kini, bahkan masa depan. Konon, jika seseorang mengolah kekuatan waktu sepenuhnya, ia dapat dengan bebas menjelajahinya, mencapai titik waktu manapun, baik masa lalu maupun masa depan. Namun, ini hanyalah rumor, bahkan penguasa naga dari generasi sebelumnya pun tak pernah mampu mencapai prestasi sehebat itu. Lu Ye tiba-tiba memasuki tempat ini dan merasakan kekuatan yang tak terjelaskan mengelilinginya. Di bawah pengaruh kekuatan ini, ia tak dapat menahan rasa bahaya yang mendalam. Tak diragukan lagi, itu adalah kekuatan waktu. Memasuki sungai waktu seperti ini sangat berbahaya bagi siapapun. Satu kesalahan saja dapat menyebabkan kerugian total, bahkan lebih berbahaya daripada tersesat di celah-celah kehampaan. Lu Ye buru-buru mengerahkan kekuatan buah waktu, menyelimuti dirinya dengan kekuatan waktu, memberikan sedikit perlawanan. Bahkan dengan garis keturunan naganya dan kekuatan para penguasa naga di masa lalu, yang digali oleh buah waktu, perlawanan ini terasa terlalu berlebihan. Ia tahu ia harus bertindak cepat, atau mengembara di sungai waktu terlalu lama pasti akan membawa bencana. Ia harus menemukan menara waktu dan memasukinya sebelum ia tak sanggup lagi bertahan. Bagi yang lain, mencari menara waktu di sungai yang begitu tak berujung akan menjadi tugas yang hampir mustahil, karena tak seorang pun tahu di mana harta karun ini tersembunyi. Namun Lu Ye punya rencana sendiri. Buah waktu menghubungkannya dengan para penguasa naga di generasi sebelumnya, jadi hanya dengan mengikuti sumber kekuatan waktu, ia dapat menemukan menara waktu. Namun, tepat saat ia hendak melakukannya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia melirik ke satu arah dan melihat sungai bergelora, seolah-olah ada makhluk mengerikan di bawah permukaan yang mendekat dengan cepat, mengganggu sungai. Lu Ye terkejut. Ia belum pernah mendengar apapun tentang sungai waktu, tetapi situasinya kini tampak sangat suram. Panik, ia bergegas ke arah yang berlawanan, tetapi benda tak terjangkau di belakangnya itu sangat cepat, mendekatinya dalam sepersekian detik. Lu Ye tiba-tiba merasakan sesuatu, perlahan berhenti, dan berbalik untuk melihat ke belakang. Sesaat kemudian, sebuah gelombang besar menyapu, hanya untuk tiba-tiba menghilang tak jauh di depan Lu Ye. Kemudian, sebuah menara kecil perlahan muncul dari sungai yang tenang. Menara itu, yang tingginya hampir 30 cm, tampak biasa saja pada pandangan pertama, namun jelas memancarkan kekuatan harta karun yang sangat misterius. Menara waktu. Benar saja, itu adalah benda ini. Mengapa lagi bisa ada sesuatu yang lain di sungai waktu yang panjang ini? Setelah ragu sejenak, Lu Ye melihat ke bawah pada sisik naga yang dipegangnya, dan sebuah pemahaman yang jelas muncul di benaknya. Sisik naga ini ditinggalkan oleh leluhur naga dan Phoenix, begitu pula menara waktu. Roh menara waktu pasti telah merasakan aura sisik itu, sehingga aura itu pun terwujud. Itu hal yang baik, sekarang ia tidak perlu mencari terlalu keras. Roh menara, aku ingin masuk. Bisik Lu Ye kepada menara waktu, menggenggam erat sisik naga leluhur. Setelah Lu Ye selesai berbicara, menara waktu bergetar sedikit, dan cahaya misterius memancar, menyelimutinya. Lu Ye tidak melawan. Dalam sekejap, penglihatannya berubah, dan segala sesuatu di sekitarnya telah berubah total. Ia berbalik dan melihat sekeliling, menyadari bahwa ia sudah berada di dalam menara waktu, di tempat yang pastinya merupakan lantai pertama. Ia merasa gembira. Perjalanan ini berjalan cukup lancar. Kini setelah ia berada di dalam menara waktu, ia tentu perlu berkultivasi dengan cepat, berusaha meningkatkan kekuatannya ke tingkat tertinggi. Namun, lantai pertama ini jelas bukan tempat yang tepat. Di dalam menara waktu, semakin tinggi lantainya, semakin cepat pula waktu mengalir. Bahkan jika Lu Ye ingin berkultivasi, tempatnya tidak akan di sini. Lantai tertinggi pun bukan, karena ada lokasi lain di dalam menara waktu yang kecepatan waktunya mengalir dengan kecepatan yang bahkan lebih mengerikan. Karena waktu sangat berharga, ia tentu perlu berkultivasi di tempat yang paling tepat untuk memaksimalkan manfaatnya. Roh menara, aku ingin pergi ke lantai terendah. Lu Ye mengangkat kepalanya dan berbicara perlahan. Terakhir kali ia memasuki lantai terendah, penguasa naga dan penguasa Phoenix lah yang membawanya ke sana. Cara masuknya hanya diketahui oleh para penguasa naga dari generasi sebelumnya, jadi Lu Ye tentu saja tidak tahu. Tapi itu tidak masalah. Karena roh menara bersedia membiarkannya masuk, maka mengizinkannya masuk seharusnya bukan masalah. Lu Ye awalnya berpikir begitu, tetapi setelah ia berbicara, keheningan menyelimutinya. Tidak ada respons dari roh menara, tidak ada perubahan lain. Lu Ye sedikit mengernyit dan berbicara lagi, roh menara, bawa aku ke lantai terendah. Masih tidak ada respons. Roh menara ada di sana, jadi pasti ia mendengar. Tidak adanya respons jelas menunjukkan adanya batasan, atau mungkin roh menara tidak mau melakukannya. Lantai terendah adalah batasan jurang leluhur, sebuah perangkat rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur naga dan Phoenix untuk memenjarakan para penguasa naga berikutnya. Setiap penguasa naga terkikis oleh aura jurang astral, jadi setiap kali seorang penguasa naga mencapai batasnya, mereka akan terjun ke jurang leluhur. Roh menara memang memiliki kecerdasannya sendiri, tetapi dalam kasus ini, kemungkinan besar ia enggan membiarkan Lu Ye masuk. Lu Ye hanya bisa menggaruk kepalanya. Jika roh menara tidak mau, ia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah jeda singkat, ia berkata, roh menara, kau pasti sudah melihat dengan jelas terakhir kali aku dan penguasa naga masuk. Aku bisa memperbaiki batasan jurang leluhur, jadi masuknyaku tidak akan membahayakan mereka. Aku hanya ingin berkultivasi sebentar. Mohon bersabar. Sambil berbicara, ia melambaikan sisik naga leluhur di tangannya sebagai tanda ketulusan.
Lu Ye berasumsi bahwa roh menara menerimanya hanya karena sisik naga leluhur, sebuah tanda kepercayaan. Jika demikian, tanda itu seharusnya masih berguna. Namun, ternyata tidak demikian. Bahkan ketika Lu Ye mengeluarkan sisik naga leluhur lagi, roh menara tetap tidak responsif. Lu Ye langsung mengerti bahwa roh menara sangat menghargai batasan ancestral abyss lebih dari yang ia perkirakan. Roh itu tidak akan menoleransi keadaan tak terduga, jadi meskipun token di tangan, hal itu mustahil. Kecuali jika Raja Naga sendiri yang datang. Hal ini membuat Lu Ye mendesah. Rencana telah berubah. Karena ia tidak bisa memasuki tingkat yang lebih rendah, ia hanya bisa pergi ke tingkat tertinggi, di mana aliran waktu kemungkinan besar akan memenuhi kebutuhannya. Novel terbarunya diterbitkan di sini. Saat ia memikirkan hal ini, Lu Ye tiba-tiba mendapat ide dan mengaktifkan tubuh naganya. Seketika, napas naga murni memenuhi udara, dan di tengah cahaya kemasan, raungan naga melengking terdengar. Hampir bersamaan dengan raungan naga melengking ini, cahaya kemasan tiba-tiba muncul di depan Lu Ye, dan dari dalam cahaya kemasan itu, sebuah suara terkejut terdengar, napas guru. Lu Ye menatap cahaya kemasan itu dan sedikit mengangkat alisnya, roh menara. Cahaya kemasan itu, sebuah benda seukuran kacang, bergetar sedikit sebelum berkata, jadi, kau telah menerima darah sejati sang guru. Setelah jeda, roh menara itu melanjutkan, karena kau telah menerima darah sejati sang guru, kau dapat dipercaya. Pergilah, begitu. Kata-kata itu terucap, cahaya kemasan itu tiba-tiba menghilang. Sebelum Lu Ye sempat bertanya lagi, ia tiba-tiba merasa seperti tenggelam ke dalam rawa. Menunduk, ia melihat sebuah lubang gelap muncul di bawah kakinya, dan tubuhnya perlahan tenggelam ke dalamnya. Ia tak kuasa menahan rasa syukur karena akhirnya ia mengaktifkan tubuh urat naganya, jika tidak, ia tak akan pernah bisa mencapai tujuannya. Beberapa tarikan napas kemudian, Lu Ye terjerumus ke dalam kegelapan tak berujung. Tempat ini tampak seperti ruang yang sangat luas dan lapang. Ia dapat dengan jelas merasakan bahwa, tak jauh dari sana, terdapat aliran kekuatan waktu yang kuat, yang terhubung erat dengan buah waktu di pohon bakatnya. Mereka adalah para penguasa naga dari generasi sebelumnya yang telah menyegel diri mereka sendiri di dalam batasan jurang leluhur. Sebenarnya, Lu Ye sudah ragu sejak kunjungan pertamanya. Ketika para penguasa naga dari generasi sebelumnya hampir mencapai batas kemampuan mereka, mereka menyegel diri di sini. Kegigihan dan keberanian mereka memang patut dikagumi, tetapi alih-alih terjebak di sini, mereka bisa saja memilih untuk melarikan diri ke alam Hehe, sebuah tanah suci. Saat itu, Lu Ye bertanya-tanya mengapa para penguasa naga tidak memasuki alam Hehe, melainkan memilih melarikan diri dengan cara ini. Sekarang, batasan abis leluhur adalah tempat teraman. Leluhur naga dan Phoenix pasti telah mengantisipasi perubahan yang terjadi di alam Hehe. Jika para penguasa naga dari generasi sebelumnya benar-benar memasuki alam Hehe, kemungkinan besar mereka akan menjadi boneka abis leluhur. Akan lebih aman jika disegel di dalam abis leluhur. Menatap batasan abis leluhur yang luas, Lu Ye perlahan mengumpulkan pikirannya dan duduk bersila. Ia kemudian mengeluarkan sejumlah besar daun jade dan mengaktifkan kekuatan pohon inate untuk memurnikannya, mengisi kembali cadangan kekuatan daunnya. Kultivasi adalah usaha yang sangat melelahkan, tetapi setidaknya seseorang dapat merasakan peningkatan kekuatannya. Merawat pedang Panshan bukanlah tugas yang sulit baginya saat ini. Ia hanya perlu menanamkan kekuatan dao secara sistematis, meskipun itu akan menghabiskan banyak energi. Menurut klasifikasi harta karun tertinggi Tiran Qiyu, Liao, setelah melahap sang dan mewarisi segalanya darinya, sekarang setidaknya berada di tingkat kekuatan tingkat 4 atau 5. Batas atasnya kini sangat tinggi. Lu Ye telah mengolahnya hingga 1500 dao, dan masih belum mencapai batasnya. Merupakan tantangan berat bahkan bagi para master He Dao biasa untuk mengolah kekuatan batin mereka hingga tingkat ini. Pedang Panshan sendiri sekarang setara dengan seorang master He Dao tingkat menengah atas. Kekuatan berkah semacam itu hanya bisa dibayangkan. Terlebih lagi, pedang Panshan adalah senjata Dao Lu Ye. Bagi seorang kultivator senjata, ini adalah fondasi inherennya, bukan kekuatan eksternal. Kekuatan batin yang dianugerahkan kepada Lu Ye oleh rahasia dunia kecil kini mencapai 8 atau 9.000 dao. Jika bukan karena kebencian dan kutukan Yuan, yang saat ini menghalangi Lu Ye untuk mengerahkan kekuatan eksternal, dengan kekuatan batinnya yang mengerikan, bahkan seorang semi-Saint pun tak akan mampu menahan kekuatan pedangnya. Hanya Saint sejati yang bisa menandinginya. Namun, justru karena kesulitan dalam mengerahkan kekuatan eksternal inilah, Lu Ye hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia tidak terlalu peduli, karena ia telah lama menyadari bahwa metode kultivasi yang mengandalkan kekuatan eksternal ini tidak dapat diandalkan. Jika Yuan tidak memiliki tekadnya sendiri, itu bukan masalah besar. Namun justru karena Yuan memiliki tekadnya sendiri, semua kultivator kini berada di bawah kendalinya dalam tingkatan yang berbeda-beda. Bab 2894 Kesempurnaan 9 kali lipat. Ambil contoh Lu Ye, statusnya sebagai anak pemberontak telah membuatnya kehilangan banyak hal. Meskipun kultivator lain mungkin tidak mengalami kesulitan yang sama seperti Lu Ye, setelah kesadaran Yuan sepenuhnya terbangun, setiap pikiran dan tindakannya akan berdampak besar pada seluruh dunia kultivasi, menempatkan semua kultivator pada tingkat yang berbeda-beda. Metode kultivasi yang begitu mudah dikendalikan oleh orang lain pada dasarnya tidak aman. Leluhur naga dan Phoenix mengantisipasi kemungkinan ini, dan dengan demikian meninggalkan rahasia dunia kecil di dalam jurang leluhur yang terbatas ini, menunggu keturunan pohon dao untuk mendapatkannya suatu hari nanti. Meskipun memelihara pedang Panshan mudah, mengolah rahasia dunia kecil kini menjadi hal yang berbeda. Mengukir setiap tanda dao jauh lebih sulit daripada sebelumnya, membutuhkan waktu dan usaha yang berkali-kali lipat. Hal ini semakin terasa saat seseorang mendekati kesempurnaan dalam teknik tersebut.
Ini kemungkinan merupakan karakteristik teknik rahasia, bukan masalah dalam latihan Lu Ye, jadi ia tidak punya solusi. Inilah mengapa ia secara khusus datang ke sini untuk berkultivasi, hanya di sini ia dapat memaksimalkan kekuatannya dalam waktu sesingkat mungkin. Menenangkan pikirannya, ia mengukir dan memoles setiap tanda dao. Kegelapan di dalam zona terlarang Zuyuan terasa tentram, tak terganggu oleh gangguan apapun. Setiap tanda dao yang terukir melambangkan peningkatan kekuatan. Hal ini berlanjut entah berapa tahun yang lalu, hingga pada suatu titik, Lu Ye perlahan membuka matanya dari meditasinya. Tingkat ke-9 teknik rahasia dunia kecil telah disempurnakan. Tak ada lagi tanda dao yang bisa terukir di dunia batinnya. Ia tidak segembira yang ia duga, karena ini adalah perkembangan alami. Bahkan tanpa pengalaman ini, ia hanya perlu melanjutkan latihannya sebelumnya dan pada akhirnya akan mencapai tingkat ini selama bertahun-tahun. Sebuah penyelidikan singkat menunjukkan alisnya terangkat. Sebelumnya, ketika teknik rahasia dunia kecil telah disempurnakan di tingkat ke-8, dunia batinnya telah meningkatkan kekuatannya hingga 7.000 dao yang mencengangkan. Mengingat prinsip bahwa setiap tingkat teknik rahasia ini akan meningkat lebih dari sebelumnya, Lu Ye telah mengantisipasi hasil ini. Hasilnya tidak jauh dari harapannya. Di dalam dunia batinnya, terdapat 10.000 tanda dao, yang berarti teknik rahasia dunia kecil kini dapat memberinya kekuatan 10.000 dao. Sungguh jumlah yang mengerikan. Kekuatan ini murni dan tidak terpengaruh oleh pengaruh eksternal apapun. Selama Lu Ye memiliki cadangan kekuatan dao yang cukup, ia dapat melepaskannya kapan saja dan di mana saja. Sebelum menyempurnakan teknik rahasia dunia kecil, kultivasi bilah taring telah mencapai batasnya. Saat ini, bilah taring dapat memberi Lu Ye total 2048 dao kekuatan. Biasanya, harta karun tertinggi dasar akan memberi seorang kultivator kekuatan 512 dao, tetapi ini hanyalah patokan. Kekuatan harta karun tertinggi bervariasi, dan tingkat kultivasi setiap kultivator pun bervariasi. Sejauh mana harta karun tertinggi meningkatkan kekuatan pemiliknya sepenuhnya bergantung pada peringkat dan tingkat kultivasi harta karun tersebut. Kekuatan bilah taring saat ini yang mencapai lebih dari 2000 dao pada dasarnya 4 kali lipat kekuatan dasarnya. Menurut klasifikasi harta karun tertinggi Tyrant Qiyu, bilah taring adalah harta karun tertinggi tingkat 4. Ketika Lu Ye naik ke alam He Dao, kekuatan dao dasarnya adalah 500, dan dengan peningkatan 120% dari tanda dao, itu setara dengan 1100 dao. Kemudian, ia mengukir 50 tanda dao ke dalam tubuh daunnya. Efek kumulatif dari perubahan ini kini telah melampaui 13.000 tanda dao. Dibandingkan sebelum memasuki menara waktu, meskipun kekuatannya tidak berubah drastis, peningkatannya jelas signifikan. Dengan kekuatannya saat ini, jika ia bertemu Blood Abyss lagi, Lu Ye yakin ia bisa mengalahkannya sendirian tanpa kesulitan seperti sebelumnya. Hasil kultivasinya menggembirakan, tetapi Lu Ye memiliki kekhawatiran yang mengganggu. Kekuatannya saat ini seharusnya cukup untuk menghadapi seorang semi-Saint, dan kemungkinan besar tidak ada kultivator di atas level semi-Saint yang dapat menandinginya. Namun, menghadapi seorang True Saint, ia kemungkinan besar masih akan kalah. Sejak ia memperoleh teknik rahasia dunia kecil dari Ancestral Abyss, kekuatannya telah tumbuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan, setiap kemajuan dalam teknik tersebut membawa lonjakan kekuatan. Namun kini, teknik rahasia dunia kecil telah mencapai batasnya. Bagaimana masa depan kultivasinya? Leluhur naga dan Phoenix telah menciptakan teknik rahasia dunia kecil ini, tetapi mereka tidak menyebutkan akan ada 10 atau 11 tingkat berikutnya. Tetapi jika tidak ada, apakah kekuatannya akan stagnan? Memang, ia bisa terus berlatih seperti kultivator lainnya, mengukir jejak dao di tulang daunnya. Ia pernah melakukan ini sebelumnya di menara waktu, tetapi kultivasi seperti itu terlalu tidak efisien, membutuhkan akumulasi bertahap selama bertahun-tahun. Bukannya, ia pernah mencicipi makanan lezat sebelum akhirnya kesulitan menelan dedak atau acar. Metode kultivasi yang berbeda dapat meningkatkan kekuatan, tetapi waktu terus berjalan. Bagaimana mungkin ia mampu menjalani proses yang begitu lambat? Jika ia mencoba mengumpulkan kekuatan melalui metode ortodoks, saat ia mencapai tingkat Saint sejati, Xing Yuan kemungkinan besar tidak akan memiliki tempat untuknya. Niat Yuan adalah setelah ia sepenuhnya terbangun, orang pertama yang akan ia bunuh kemungkinan besar adalah Lu Ye, putranya yang pemberontak. Saat Lu Ye merenung, sekeping mutiara He Dao muncul di tangannya. Ini bukan keping biasa, melainkan keping inti. Ketika mutiara He Dao kota Bakyu Yifu hancur, ia dapat meningkatkan mutiara He Dao miliknya ke tingkat semesta, sehingga mendapatkan modal untuk meningkatkan rahasia dunia kecilnya ke tingkat ke-9. Ketika kota Shibu kota Shenluo ditembus, dua keping inti direbut, tetapi keping inti dan keping biasa dibagi antara Sue Ju dan Si Shengsheng untuk memadatkan mutiara He Dao. Namun, Long Zun telah memberinya keping inti kota Sueyin sebelum ia mundur, jadi ia masih memiliki satu keping tersisa. Sebelumnya ia memiliki firasat samar bahwa mutiara He Dao tingkat semesta miliknya dapat menyatu dengan keping ini, tetapi ia tidak melakukannya karena jumlah keping inti terbatas, dan setelah menyatu, keping-keping tersebut tidak dapat diambil lagi. Jika diperlukan di masa depan, Lu Ye tidak dapat menghancurkan mutiara He Dao miliknya, karena itu akan menghancurkan semua tahun kultivasinya. Namun sekarang, ia ingin bereksperimen. Kultivasi rahasia dunia kecilnya telah mencapai puncaknya, dan ia ingin melihat perubahan apa yang akan terjadi di dunia batinnya jika ia menggabungkan fragmen inti ini, dan apakah itu akan memungkinkan rahasianya yang sudah mencapai puncak untuk terus berlatih. Jika demikian, ia tidak perlu khawatir tentang masa depannya. Lu Ye segera bertindak. Dengan jentikan tangannya, fragmen inti itu diserap ke dalam dunia batinnya. Biasanya,
Manik integrasi Dao hanya dapat menggabungkan satu fragmen inti, seperti yang tercatat dalam kitab suci, tetapi manik integrasi Dao di dunia batin Lu Ye jelas bukan salah satunya. Tidak jelas apakah ini karena teknik rahasia atau roh dari manik integrasi Dao. Lu Ye menduga kombinasi keduanya. Novel terbaru kini tersedia. Oleh karena itu, penggabungan fragmen inti ini berjalan sangat lancar, menyatu dengan manik integrasi Dao-nya hanya dalam sekejap. Ekspresi Lu Ye sedikit berubah, karena penggabungan fragmen inti ini tampaknya telah menyebabkan beberapa perubahan di dunia batinnya. Di masa lalu, setiap kali kualitas mutiara He Dao meningkat, dunia batin akan mengalami perubahan. Perubahan paling signifikan adalah peningkatan ukuran, dan pergeseran kualitatif yang dihasilkan berarti dunia batin menjadi semakin mirip dunia nyata. Terutama setelah mutiara He Dao-nya naik ke tingkat alam semesta, Lu Ye memiliki firasat samar bahwa meskipun dunia batinnya terpisah, ia masih bisa menjadi sebuah alam. Dengan waktu yang cukup, ia dapat berevolusi sepenuhnya menjadi bentuk dunia nyata. Pada saat ini, dunia batin juga mengalami beberapa perubahan. Rasanya seolah-olah ada sesuatu yang meningkat. Namun, persepsi Lu Ye tidak menunjukkan tanda-tanda perluasan. Wilayahnya tetap sama luasnya seperti sebelumnya. Tetapi apa yang meningkat? Penyelidikan yang cermat tidak menemukan petunjuk. Lebih lanjut, tidak ada tanda-tanda pengembangan rahasia dunia kecil yang berkelanjutan. Hal ini sudah diduga, karena tingkat alam semesta sudah merupakan tingkat tertinggi mutiara He Dao. Bahkan agar rahasia dunia kecil dapat terus dikembangkan, prasyaratnya adalah peningkatan kualitas mutiara He Dao. Untuk mencapai tingkat di atas tingkat alam semesta, seseorang perlu menyelesaikan mutiara He Dao. Untuk melakukannya, ia harus mengumpulkan semua mutiara He Dao yang tersebar di seluruh Xingyuan. Lu Ye masih memiliki beberapa fragmen biasa, yang sebelumnya ia simpan untuk keadaan darurat. Fragmen-fragmen itu tidak berguna saat ini, jadi ia menggabungkan semuanya menjadi mutiara He Dao miliknya sendiri. Setelah menyelesaikan tugas-tugas ini, Lu Ye berdiri. Kultivasinya telah mencapai titik jenuh, dan sampai ia menemukan solusi yang tepat, ia khawatir akan sulit untuk meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, pertimbangan lebih lanjut tidak ada gunanya. Setelah kultivasinya selesai, ia sekarang akan membahas hal lain. Inilah tujuan keduanya memasuki jurang leluhur. Ia terjun ke depan dan dengan cepat tiba di depan batasan jurang leluhur yang luas. Terakhir kali ia datang ke sini, Lu Ye telah dengan cermat memeriksa sangkar ini dan memperoleh buah waktu dan teknik rahasia dunia kecil. Oleh karena itu, ia tidak diragukan lagi memiliki pemahaman yang mendalam tentang batasan jurang leluhur. Sekarang, ia harus memasuki sangkar ini. Ia ingin melepaskan semua penguasa naga dari semua generasi yang telah menyegel diri mereka di dalamnya. Kini setelah alam asal akan segera menyatu dan kembali, beberapa semi-saint telah turun ke Xingyuan, dan kemungkinan akan ada lebih banyak lagi di masa mendatang. Xingyuan juga akan melihat lonjakan semi-saint, seperti Hongtu dan Gu Mingyue, yang kemungkinan sudah memulai pendakian dan terobosan mereka. Ia bahkan mungkin akan menghadapi musuh setingkat saint sejati di masa mendatang. Musuhnya memang tangguh, tetapi selain si Seng Sheng, seorang semi-saint, ia hanya bisa mengandalkan penguasa naga dan penguasa Phoenix. Ni Qilianying dapat ditaklukkan, dan Xiao Qianchen selalu menyendiri. Qin Feng dapat mengandalkan Mu Yumui dan Huan Kai, yang sebelumnya ia bantu, untuk mungkin membantu. Namun, jumlah mereka pada akhirnya terlalu sedikit. Oleh karena itu, ia membutuhkan lebih banyak bantuan. Para penguasa naga yang memproklamirkan diri dari semua generasi, yang telah terkurung di dalam jurang leluhur, adalah kandidat terbaik. Ini adalah warisan besar yang diwariskan dari generasi ke generasi klan naga. Terakhir kali Lu Ye datang ke sini, ia tidak memiliki kemampuan ini, tetapi sekarang berbeda. Dia memiliki kekuatan yang cukup, dan kekuatan pohon bawaannya cukup untuk membakar abis kekuatan korosif dalam diri anggota klan naga yang kuat, membantu mereka memulihkan ketertiban. Jika kekuatan seperti itu dilepaskan sepenuhnya, itu pasti akan memainkan peran penting dalam respons di masa depan. Lu Ye bahkan memiliki firasat samar bahwa leluhur naga dan Phoenix telah meninggalkan batasan leluhur ini, menunggu momen ini. Bab 2895 Leluhur Generasi Ketiga Klan Naga. Batasan jurang leluhur, yang diciptakan oleh leluhur naga dan Phoenix, telah tersimpan di dalam menara waktu sejak awal mula alam semesta. Seiring berjalannya waktu, batasan tersebut memudar, namun para penguasa naga berikutnya terbukti tidak mampu menghindarinya. Hal ini terjadi hingga kedatangan Lu Ye baru-baru ini. Memulihkan batasan jurang leluhur membutuhkan harmonisasi yin dan yang serta evolusi kekuatan ruang dan waktu. Naga atau Phoenix biasa, sekuat apapun, tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hanya mereka yang keturunan manusia, seperti leluhur naga dan Phoenix, yang memiliki potensi ini. Lu Ye telah mempelajari batasan jurang leluhur yang luas secara ekstensif selama restorasi sebelumnya, dan sekarang, membuka segelnya tidaklah sulit. Menghancurkan selalu lebih mudah daripada memperbaiki. Namun, Lu Ye memilih untuk tidak melanjutkan, karena takut jika penjara ini ditembus, banyak pembangkit tenaga klan naga yang terperangkap di dalamnya akan melarikan diri, melepaskan kekacauan yang akan terjadi. Sebagai gantinya, ia berencana untuk menemukan cara untuk menyusup ke dalam penjara. Dengan cara ini, ia bisa beroperasi dalam batasan tanpa perlu khawatir para ahli klan naga akan kabur. Berdiri di depan sangkar raksasa itu, Lu Ye sedikit mengernyit. Terakhir kali ia berada di sini, ia jelas merasakan amukan para naga di dalam kandang terlarang itu. Naga-naga ini telah disegel entah berapa tahun, tubuh mereka terkorosi hingga ekstrim. Sekalipun mereka masih memiliki sedikit kecerdasan sebelum memasuki sangkar, kemungkinan besar kecerdasan itu telah padam setelah masuk. Tidak berlebihan.
Jika dikatakan bahwa semua naga yang terperangkap di dalam sangkar ini adalah naga gila. Namun, sesuatu yang aneh sedang terjadi saat itu. Berdiri di depan sangkar, Lu Ye tidak mendengar suara apapun dari dalam, seolah-olah semua naga gila di dalamnya telah lenyap atau binasa. Ini, tentu saja, mustahil, tetapi Lu Ye tidak dapat memahami alasan keheningan ini. Ia hanya bisa menjelajah ke dalam untuk mencari tahu lebih banyak. Ia dengan lembut mengulurkan tangan dan mendesak ke depan. Kekuatan ruang dan waktu melonjak, berpotongan dan menyatu, berubah menjadi kekuatan ruang dan waktu. Perlahan-lahan, sebuah celah muncul di dalam sangkar. Tanpa ragu, Lu Ye menyelinap masuk. Hampir saat ia bergegas masuk ke dalam sangkar, ekspresi Lu Ye tiba-tiba berubah. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terjelaskan merasuki dari segala arah, seketika membuatnya merasa seolah-olah sedang membawa seluruh alam semesta, tubuhnya sedikit membungkuk. Yang lebih mencengangkan adalah fakta bahwa, dengan kedatangan kekuatan tak terjelaskan ini, urat nadi naganya sendiri justru menunjukkan tanda-tanda tertekan. Raungan naga bergema di telinganya, sebagian besar serak, seolah-olah berada di bawah tekanan yang luar biasa. Saat raungan itu terdengar, aura kuat melonjak masuk. Ekspresi Lu Ye membeku. Kedatangannya yang tiba-tiba tak diragukan lagi telah membuat banyak naga gila di dalam sangkar khawatir, dan celah yang baru saja ia buka telah menarik gerbang naga gila itu, seperti kucing yang mengendus ikan, ke jalur mereka. Ia harus segera memperbaiki celah itu. Jika tidak, jika naga-naga gila ini kabur, akan sulit untuk mengembalikan mereka. Memperbaikinya tidaklah sulit, celah yang dibuka Lu Ye kecil, dan ia sudah punya rencana untuk masa depan sebelum ia menyadarinya. Inti masalahnya adalah pembuluh darah naganya tertekan, darahnya mandek, dan gerakannya kaku. Bahkan pikirannya pun kabur, seolah-olah ia akan tertidur lelap. Dalam keadaan seperti itu, memperbaiki celah itu hanyalah angan-angan. Ia takut naga-naga gila itu akan menyerang sebelum ia sempat menyelesaikan perbaikan. Hampir secara naluriah, Lu Ye mengaktifkan kekuatan pohon bawaannya, dan seketika, akar-akar tak terlihat merasuki seluruh tubuhnya. Kekuatan penekan yang mengerikan itu entah kenapa mengendur, dan darah yang hampir membeku di dalam dirinya mulai mengalir kembali, dan pikirannya yang kabur kembali. Ia tak berani menunda dan buru-buru mulai memperbaiki celah di dalam penghalang itu. Raungan terus terdengar dari segala arah, dan aura-aura kuat mendekat. Namun, naga-naga gila itu, yang jelas menghadapi nasib yang sama seperti Lu Ye sebelumnya, lambat menyerang, memberinya kesempatan untuk memanfaatkannya. Saat ia perlahan memperbaiki celah itu, raungan dan auman yang sebelumnya terputus-putus berangsur-angsur mereda, dan naga-naga gila yang telah menyerbu ke arahnya berhenti di tempatnya. Lu Ye tak bisa menahan napas lega. Ia samar-samar tahu apa yang sedang terjadi, karena saat memperbaiki celah itu, ia juga mengamati sekeliling. Ia segera menyadari bahwa kekuatan represif mengerikan yang ia rasakan berasal dari batasan jurang leluhur itu sendiri. Dengan kata lain, makhluk apapun yang memiliki urat naga di dalamnya akan ditekan oleh kekuatan represif itu saat masuk. Batasan jurang leluhur awalnya dirancang untuk menargetkan naga yang kuat, jadi wajar saja efeknya seperti itu. Ia baru saja membuka celah, dan kekuatan represifnya mengendur, yang menyebabkan insiden baru-baru ini. Tiba-tiba, Lu Ye menyadari apa yang sedang terjadi. Tak heran terakhir kali ia datang ke sini, bahkan dari luar, ia merasakan amukan naga di dalam batasan jurang leluhur, namun kali ini, suasananya setenang sungai. Saat itu, batasan jurang leluhur telah rusak. Kini setelah ia memperbaiki penghalang itu, kekuatan represifnya telah pulih, dan naga-naga yang mengamuk di dalamnya pun terjinakkan secara alami. Penguasa naga belum memberitahunya tentang hal-hal ini, dan sepertinya dia juga tidak tahu apa yang ada di dalam batasan jurang leluhur. Ini wajar, karena tidak ada naga yang pernah pergi. Terpisah dari dunia luar, bahkan daftar naga pun tidak dapat diakses, jadi wajar saja, tidak ada informasi yang bocor. Jika bukan karena pohon berbakatnya, kemungkinan besar dia akan terjepit, tidak bisa bergerak. Dengan pemikiran ini, Lu Ye merasa lega. Awalnya dia khawatir tentang bagaimana dia akan bersikap begitu berada di dalam. Meskipun kekuatannya saat ini cukup untuk menekan naga gila kuno secara paksa, pertarungan pasti akan mengakibatkan korban. Sekarang, tidak perlu khawatir. Di bawah tekanan batasan yang mengerikan, naga gila kuno tidak bisa berbuat apa-apa. Terus memanfaatkan kekuatan pohon berbakat untuk mengisolasi dirinya, Lu Ye berbalik dan terbang ke satu arah. Dia segera mencapai tujuannya. Indra keilahiannya menyebar, menyelidiki, dan Lu Ye merasakan rasa gentar. Meskipun saat ini ia terdaftar dalam daftar naga dan menjadi anggota klan naga, bahkan setelah berkali-kali keluar masuk klan naga, ia jarang melihat naga dalam wujud aslinya. Kebanyakan naga di kota naga bergerak dalam wujud manusia. Bahkan ketika sesekali mereka menampakkan wujud aslinya, mereka akan terkekang. Namun naga di hadapannya melepaskan wujud aslinya yang utuh dan tak terhalang. Tubuhnya, yang panjangnya hampir 10.000 kaki, membentang di ruang penjara yang gelap bagai pegunungan yang luas dan bergelombang. Ukurannya yang besar menanamkan rasa tertindas yang tak terbayangkan. Namun, saat ini, naga itu tetap tak bergerak. Meskipun tatapannya tajam, bahkan ketika Lu Ye mendekat, ia tidak menunjukkan tanda-tanda reaksi. Novel terbaru kini tersedia. Ini jelas karena penindasan pembuluh darah naga Ancestral Abyss. Dari apa yang baru saja dialaminya, Lu Ye tahu darah naga itu hampir membeku, dan bahkan pikirannya telah tertidur lelap. Memikirkan hal ini, Lu Ye tak kuasa menahan diri untuk mengagumi ketelitian para leluhur naga dan Phoenix. Terakhir kali ia datang ke sini, Lu Ye merasa sangat simpati kepada para naga gila ini. Kecepatan waktu di sini sangat berbeda dengan dunia luar, dan para naga gila yang terperangkap di sini telah menanggung bertahun-tahun kesedihan dan penderitaan yang tak terhitung jumlahnya. Namun kini, ia seolah menganggapnya biasa saja.
Kekuatan supresi dari batasan jurang leluhur dapat menidurkan para naga gila itu hingga tertidur lelap. Selama batasan jurang leluhur tetap utuh, para naga gila itu praktis tidak menyadari perjalanan waktu, dan secara alami terbebas dari penderitaan mereka. Mungkin bagi mereka, perjalanan waktu yang tak berujung hanyalah tidur. Ini adalah seekor naga api, sisiknya berwarna merah tua. Bahkan saat tertidur, panas yang membara merasuki tubuhnya. Lu Ye, yang melayang di depan kepalanya, tampak seperti setitik debu kecil. Sakit kepala berdenyut di perutnya. Ia tidak menyangka akan menemukan dirinya di tempat ini. Dengan tubuh sebesar itu, berapa banyak energi korosif yang telah terkumpul di dalamnya selama bertahun-tahun yang tak berujung ini. Ini tentu saja berarti jika ia ingin membantu dan memulihkan ketertiban, ia harus mengeluarkan lebih banyak energi daripada yang diantisipasinya. Namun, anak panah itu sudah tertancap di tali busur dan harus dilepaskan. Lu Ye tidak punya alasan untuk mundur. Ia mungkin akan membutuhkan orang-orang ini untuk dukungan di masa depan, tetapi bahkan sebagai sesama naga, ia tidak bisa berdiam diri. Mengangkat tangan dan menekannya ke kepala naga raksasa itu, Lu Ye memanggil kekuatan pohon bawaan. Akar tak terlihat menembus kepala naga, membakar kekuatan korosifnya. Energi dao di dalam pohon bawaan langsung memancar seperti banjir. Setelah beberapa hari, naga api di hadapan Lu Ye tiba-tiba tampak hidup, matanya sedikit berkedip. Hampir secara naluriah, ia membuka rahangnya yang berdarah dan meraung dengan auman naga. Terkejut, Lu Ye hampir terhempas oleh napas naga itu. Panik, ia menepisnya, berteriak, "Diam!" Rahang yang menganga itu menutup seolah dihantam keras, dan kepala naga raksasa itu sedikit tenggelam. Meskipun perbedaan ukuran tubuh mereka cukup signifikan, Lu Ye jelas jauh melampaui kekuatan naga api. Naga api itu terdiam sejenak sebelum perlahan tersadar. Kedua matanya yang besar terfokus pada sosok yang seperti nasi. Tatapan mereka bertemu, dan Lu Ye berkata, "Karena kau sudah bangun, maka berinkarnasilah sebagai manusia." Reaksi naga api itu agak lambat, seperti yang biasa terjadi pada siapapun yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Setelah Lu Ye selesai berbicara, butuh waktu lama sebelum ia bergerak. Tubuhnya yang besar dengan cepat menyusut, berubah menjadi sosok berambut merah yang mengesankan. Ia menatap Lu Ye dengan saksama sejenak sebelum perlahan berkata, "Jadi, kaulah yang ditunggu-tunggu oleh klan kami." "Siapa namamu?" tanya Lu Ye. Naga api itu terdiam beberapa saat sebelum menjawab, "Leluhur generasi ketiga klan naga, Yang Lai." Lu Ye mengangkat sebelah alisnya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia telah menemukan orang yang tepat. Ia menemukan orang ini lebih dulu karena ia merasa kekuatan mereka lebih unggul daripada naga-naga lainnya. Karena ketika para naga gila mengamuk, semua orang terpengaruh oleh penindasan dan gerakan mereka lambat, tetapi yang satu ini relatif cepat, yang membuatnya paling dekat dengan Lu Ye. Sekarang kita tahu bahwa yang satu ini sebenarnya adalah leluhur generasi ketiga dari klan naga. Di atasnya, ada leluhur generasi kedua, Yang King, bisa dibilang naga pertama di alam semesta. Adapun leluhur generasi pertama, tentu saja dialah yang meninggalkan warisan naga dan Phoenix. Bab 2896, membuka segel klan naga. Junior Lu Ye, salam untuk leluhur generasi ketiga. Lu Ye membungkuk hormat. Jika dihitung dengan saksama, orang di hadapannya ini mungkin yang paling senior di seluruh klan naga, selain Yang King. Terlebih lagi, dia adalah naga pertama yang menyegel dirinya di dalam zona terlarang leluhur. Jika bukan karena umur panjang klan naga, dia tidak akan bertahan sampai hari ini. Yang Lai mengangguk pelan. "Aku bisa merasakan nadi naga murni di dalam dirimu. Sepertinya kau punya semacam koneksi dengan klan kami." Lu Ye menjawab, "Bertahun-tahun yang lalu, aku mendapatkan setetes darah sejati leluhurku dari kolam naga, dan begitulah aku menjadi naga." Begitu, Yang Lai merasa lega. Saat berbicara, pikirannya mengamati seluruh zona terlarang leluhur, dan dia sedikit terkejut. "Sudah begitu banyak anggota klan kita di sini. Sepertinya aku sudah tertidur terlalu lama. Saat pertama kali masuk, dia sendirian, dan dia tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Namun, dilihat dari jumlah anggota klan yang berkumpul di sini, lamanya tidurnya sulit diperkirakan." Menoleh ke arah Lu Ye, Yang Lai bertanya, "Bagaimana situasi di luar sana sekarang?" Saat ia menatap Lu Ye, ia tahu bahwa Lu Ye lah yang ditunggu-tunggu oleh klannya, sesuai ajaran leluhur mereka. Kini, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sosok ini telah muncul, membantunya memadamkan sebagian kekuatan korosif dan memulihkan kesadaran spiritualnya. Ini berarti sesuatu yang signifikan sedang terjadi di dunia luar. "Saya baru saja akan menjelaskan ini kepada Anda, senior," Lu Ye memulai. Beberapa tahun yang lalu, Xing Yuan mengalami perubahan. Alam batin dan alam luar mulai menyatu. Lu Ye perlahan menjelaskan berbagai peristiwa yang telah terjadi di Xing Yuan selama bertahun-tahun, lalu berbicara tentang kembalinya alam asal yang akan segera terjadi, kedatangan seorang semi suci, dan kebangkitan kesadaran Yuan yang akan segera terjadi. Dahi Yang Lai berkerut, ekspresinya serius. 3 alam akan menyatu, 9 kejahatan akan muncul, api karma akan melahap hati, dan segala sesuatu akan kembali ke jurang maut. Ramalan leluhur kita akan segera terpenuhi. Hati Lu Ye tergerak. Penggabungan 3 alam tak diragukan lagi mengacu pada penyatuan alam luar, alam dalam, dan alam sumber. Seluruh Xing Yuan awalnya merupakan entitas tunggal, tetapi terbagi menjadi 3 lapisan oleh manipulasi orang itu, dan Lu Ye juga berkontribusi sebagian dalam hal ini. Namun, sehebat apapun metodenya, pada akhirnya akan gagal. Dan 9 kejahatan, pasti mengacu pada 9 orang suci sejati. Adapun api karma yang melahap hati dan segala sesuatu akan kembali ke jurang maut, tak diragukan lagi itu adalah pemandangan setelah jurang maut sepenuhnya mengendalikan seluruh alam semesta.
Saya kurang lebih mengerti situasinya. Yang Lai merenung sejenak. Jadi, kau di sini untuk membantu anggota klan kami membuka segel diri, agar kami dapat naik ke semi orang suci dan menghadapi bencana yang akan datang. Tepat, Lu Ye mengangguk. Akan kuceritakan kenapa belengguku mengendur. Sepertinya sudah waktunya aku menghadapi malapetaka ini. Lu Ye mendengar ini dan berkata, apakah leluhur generasi ketiga ingin segera menerobos? Yang Lai menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit bagiku untuk menerobos batasan jurang leluhur. Aku harus meninggalkan tempat ini. Lu Ye kemudian teringat bahwa batasan jurang leluhur sangat menekan pembuluh darah naga. Meskipun kesadaran spiritual Yang Lai telah pulih, sangat sulit baginya untuk bergerak di tempat ini. Bagaimana mungkin ia bisa menerobos? Kecuali Lu Ye bisa terus melindunginya dengan kekuatan pohon bakat. Namun, Lu Ye juga harus menyelamatkan naga-naga lainnya, jadi ia tidak punya energi untuk melakukannya. Atau, seperti sebelumnya, ia bisa membuka celah di batasan jurang leluhur agar Yang Lai bisa pergi lebih dulu. Tetapi jika ia melakukannya, para naga gila yang tertindas pasti akan memberontak lagi, dan ia harus memperbaiki celah itu lagi. Ini terlalu merepotkan. Jangan terburu-buru. Seolah merasakan pikiran Lu Ye, Yang Lai berkata, kita sudah menunggu bertahun-tahun, tidak perlu terburu-buru. Aku akan membantumu menyelamatkan anggota klan lainnya dulu. Lu Ye hendak menyetujui ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya, leluhur generasi ketiga, aku mungkin punya tempat di mana kau bisa berlatih kultivasi. Apa maksudmu? Tanya Yang Lai bingung. Lu Ye terdiam sejenak, lalu berkata, leluhur generasi ketiga, jangan melawan. Aku tidak tahu apakah metode ini akan berhasil, tapi mari kita coba. Setelah itu, ia mengulurkan tangan dan meraih Yang Lai. Yang Lai tidak bergerak, benar-benar tak tergerak, sebuah bukti kepercayaannya yang mutlak pada Lu Ye. Dengan genggaman ini, kehampaan bergetar, dan Yang Lai lenyap dalam sekejap. Alis Lu Ye terangkat, raut wajah gembira. Benar-benar berhasil. Ia hanya mencobanya sekilas, tetapi ia tidak pernah membayangkan itu akan benar-benar berhasil. Pada saat ini, di dunia yang hampa kehidupan, hanya dipenuhi bunga dan tanaman, Yang Lai tiba-tiba muncul. Berdiri di tengah lautan bunga yang semarak, ia melihat sekeliling, tetapi tidak melihat tanda-tanda Lu Ye. Bingung, ia memanggil dengan lembut, Lu Ye. Detik berikutnya, sesosok ilusi muncul di hadapannya. Itu adalah Lu Ye, tetapi Yang Lai dapat langsung tahu bahwa itu bukanlah wujud asli Lu Ye, melainkan proyeksi kesadaran ilahinya. Di mana ini? Tanya Yang Lai. Ia telah terperangkap di dalam kurungan terlarang Suyuan beberapa saat sebelumnya, tetapi bagaimana ia bisa berakhir di sini dalam sekejap mata? Bahkan ia sendiri tidak menyadarinya. Leluhur generasi ketiga, inilah dunia batinku, jelas Lu Ye. Apa itu dunia batin? Yang Lai bingung. Meskipun ia berpengetahuan luas, ia belum pernah mendengar tentang dunia batin. Lu Ye berkata, nenek moyang kita mewariskan teknik luar biasa di dalam batasan Suyuan. Aku menemukannya secara tidak sengaja saat kunjungan terakhirku. Dengan menggunakan teknik rahasia ini, aku mengolah rahasia langit dan bumi batin, menciptakan dunia di dalam tubuhku. Inilah langit dan bumi batin. Langit dan bumi batin awalnya berupa alam bunga kecil, yang dapat menampung makhluk hidup. Lu Ye telah melakukan ini di masa mudanya di Jiushu, tetapi karena kultivasinya yang terbatas, jumlah dan tingkat makhluk hidup yang dapat ia tampung pun terbatas. Setelah mengolah rahasia dunia kecil, karakteristik ini tak diragukan lagi semakin kuat. Semakin tinggi tingkat rahasia dunia kecil, semakin menyerupai dunia yang utuh. Mengingat hal ini, tak heran jika Yang Lai dapat ditampung di dalamnya. Yang Lai takjub, teknik rahasia yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Setelah mengamati lebih dekat, ekspresinya semakin dalam. Jejak Dao. Ia tidak terlalu memperhatikan sebelumnya, tetapi sekarang ia dengan jelas merasakan bahwa apa yang disebut langit dan bumi batin ini mengandung jejak Dao yang luar biasa banyaknya. Jejak Dao adalah fondasi kekuatan seorang kultivator. Setiap kultivator yang telah menyerap Dao dengan tubuh Dao-nya sendiri memilih untuk mengolah jejak Dao ini. Semakin banyak tanda Dao yang dimiliki tubuh Dao, semakin besar kekuatannya. Dunia batin ini juga mengandung tanda Dao. Bukankah ini berarti jejak Dao adalah fondasi kekuatan Lu Ye? Dan dari persepsinya, ada lebih dari ribuan tanda Dao di sini. Ia samar-samar teringat sensasi yang baru saja ia rasakan ketika Lu Ye dengan santai memukulnya, dan tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan Lu Ye mungkin di luar imajinasinya. Leluhur generasi ketiga, bolehkah aku berkultivasi di sini? Tanya Lu Ye. Jika dunia batinnya dapat mendukungnya, maka Yang Lai akan dapat maju dan menerobos dengan segera. Yang Lai menenangkan pikirannya, merenungkan sejenak pengalamannya. Tentu saja aku bisa, tetapi tidak ada kekuatan Dao di dunia batin ini. Gampang, kata Lu Ye, sambil mengeluarkan sejumlah besar ikan Dao. Berkat anugerah Sui Yuan, vampir setengah suci ini membawa seluruh kekayaannya saat tiba dari alam asal. Di alam asal, vampir memiliki sumber daya terkaya. Terakumulasi selama bertahun-tahun, warisan Sui Yuan adalah kekayaan yang sebanding dengan kekayaan sebuah negara. Kini, semuanya ada di tangan Lu Ye. Mengambil sebagian kecil untuk diserahkan kepada Yang Lai demi terobosannya hanyalah setetes air di lautan. Cukup, semangat Yang Lai terangkat. Setelah bertahun-tahun tertidur, ia akhirnya menunggu hari ini. Dengan latar belakangnya yang mendalam, mencapai setengah suci di lingkungan saat ini sangatlah mudah. Leluhur generasi ketiga, yakinlah, berkultivasilah di sini. Aku akan menuntunmu keluar setelah aku menyelamatkan seluruh klan, kata Lu Ye, lalu menarik kesadaran ilahinya. Dalam batasan Zuyuan, Lu Ye dengan cepat mencapai naga kedua. Naga ini, seperti Yang Lai sebelumnya, berada dalam kondisi yang serupa.
Sambil mempertahankan bentuknya yang besar, naga itu tetap tak bergerak, seperti patung, jelas-jelas dalam keadaan tertekan. Alih-alih langsung membuka segelnya, Lu Ye terlebih dahulu mengambil sebuah lempengan giok, menyalurkan kesadaran spiritualnya untuk menuliskan pesan di dalamnya sebelum ia mulai. Banyak naga tersegel di sini, tanpa menyadari dunia luar. Lu Ye tidak ingin menguliahi mereka panjang lebar setiap kali ia menyelamatkan satu. Ia memutuskan untuk mencatat semua informasi dan intelijen yang perlu ia bagikan pada lempengan giok tersebut. Dengan begitu, ia bisa menyerahkannya kepada mereka dan membiarkan mereka menyelidiki sendiri. Kekuatan pohon bawaan memberi mereka energi, dan beberapa hari kemudian, seekor naga kedua terbangun. Seperti yang lain, setelah bertahun-tahun tertidur, reaksi naga ini agak lambat saat terbangun. Namun, setelah menerima lempengan giok yang diberikan Lu Ye dan memahami situasinya, ia segera mengerti apa yang perlu ia lakukan. Dengan demikian, seekor naga lain telah tiba di dunia batin Lu Ye. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ye menjelajahi area terlarang Zuyuan, membuka segel satu demi satu naga dan mengumpulkan mereka ke dalam dunia batinnya. Lu Ye bukannya tidak berinteraksi dengan banyak naga. Beberapa lebih bersemangat dan secara alami akan terlibat dalam beberapa percakapan dengan Lu Ye. Baru pada saat itulah Lu Ye menyadari bahwa tidak semua naga yang memproklamirkan diri di sini adalah penguasa naga. Bahkan bisa dikatakan hanya sebagian kecil yang merupakan penguasa naga. Mayoritas adalah tetua dari generasi klan naga sebelumnya. Meskipun para tetua ini tidak menyandang gelar penguasa naga, kekuatan mereka tak tertandingi, membuat mereka layak menyandang gelar mereka sendiri. Jumlah naga di alam dalam berangsur-angsur bertambah, namun tempat itu tetap damai. Untuk setiap naga yang dibawa ke alam dalam, Lu Ye akan memberi mereka sebagian ikan dao untuk dibudidayakan dan mencapai terobosan. Bulan-bulan berlalu dengan cepat, hingga pada suatu saat, Lu Ye melepaskan naga terakhir dari kandang ini dan mengirimnya ke alam dalam, mengakhiri masalah ini. Berdiri di dalam batasan jurang leluhur, indra ilahi Lu Ye menyapu kandang, mengungkapkan bahwa kandang yang dulunya penuh dengan naga, kini benar-benar kosong. Metode misterius yang diwariskan oleh leluhur naga dan Phoenix ini akhirnya mencapai akhir misinya. Namun, Lu Ye tidak berniat menghancurkannya. Bagaimanapun, metode itu ditinggalkan oleh seseorang, dan menghancurkannya secara nyata membutuhkan usaha. Meninggalkannya di sini mungkin masih berguna di masa depan. Tepat saat ia masuk, Lu Ye membuka celah di suatu tempat di area terlarang Zuyuan dan melarikan diri dengan tenang. Dengan demikian, tujuan keduanya memasuki menara waktu telah berhasil tercapai. Kultivasinya sendiri untuk sementara mencapai titik terendah, dan dengan semua naga kuat dari semua generasi telah memasuki dunia batin, sudah waktunya untuk pergi. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Zadim terus berkembang pesat.